Ikhtisar struktur sel. Translate by Hana Latifani. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA, yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel, yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori yang kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana itu seharusnya dilakukan. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel, melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kadang disingkat sebagai RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, kemudian mereka diubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan. Melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di tanaman ini sel vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria dalam adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk keduanya. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria, sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka untuk membentuk, mendukung, dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak lainnya. Struktur unik yang hanya beberapa sel yang memilikinya. Berikut adalah hanya beberapa. Ada manusia misalnya. Saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Rangkumannya, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik sel tumbuhan dan sel hewan memiliki mitokondria.